Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Kali ini ada beberapa permintaan terkait semacam resume atau semacam ringkasan dari buku yang saya tulis dengan judul Wawancara Imajiner dengan Anies Baswedan Presiden 2024. Ya sebenarnya nggak masalah sih, karena ternyata banyak juga peminat buku ini, termasuk alhamdulillah hari ini hari Ahad ada satu kardus permintaan buku Anies Baswedan ini, dan alhamdulillah sudah kita kirim. Ini saya bacakan untuk satu bab awal bagian 1, tentu nggak semuanya. Jadi ini karena namanya wawancara imajiner dengan Anies Baswedan, jadi peristiwanya ini adalah seolah-olah Anies Baswedan sudah dilantik menjadi presiden, dan wawancara ini dilakukan pada 2024 di saat sehari setelah dilantik. Kira-kira begitulah. Karena imajiner berarti hanya ada dalam imajinasi. Saya bacakan sebagian saja ya, nanti nggak semuanya. Ini di halaman 2. Wawancara imajiner dengan Anies Baswedan. Selamat sore Pak Presiden. Gimana kabar Pak Presiden setelah dilantik kemarin? Jawab Pak Anies, ya alhamdulillah semua baik-baik saja. Setelah melewati berbagai macam kondisi yang penuh tegang, keras dan menguras tenaga dan pikiran, kini bisa sedikit bernapas lega. Tapi pekerjaan di depan mata sudah menunggu dan semua harus diselesaikan. Hanya kepada Allah kita patut berserah diri dan bertawakal. Pertanyaan berikutnya, sejujurnya apa perasaan Pak Presiden setelah terpilih menjadi presiden? Hal pertama, ini jawab Pak Anies, hal pertama yang saya ucapkan adalah beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah ujian dan sekaligus cobaan, sebuah amanah yang sangat berat untuk menjalaninya. Namun, sesuai ajaran agama yang saya anut, jika jabatan dan amanah itu tidak kita kejar, tetapi mendatangi kita, maka hal itu menjadi sebuah kewajiban yang harus diemban dan wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, amanah tersebut harus dijalankan dan dijunjung setinggi-tingginya untuk kepentingan bangsa dan negara. Menjaga amanah kepemimpinan berupa jabatan presiden adalah juga sebuah kehormatan, karena tidak semua orang bisa mendapatkan amanah itu. Oleh karenanya, amanah ini adalah bagian dari sebuah ijtihad, sebuah perjuangan panjang untuk mengantarkan bangsa dan negara ini menggapai cita-citanya menuju negara yang adil dan makmur. Pertanyaan berikutnya, apakah ada program 100 hari pertama seperti para presiden sebelumnya? Pak Anies menjawab, kali ini kita tampaknya berbeda. Tidak ada program 100 hari pertama. Kita memilih seluruh hari akan kita gunakan untuk bekerja keras menyelesaikan persoalan bangsa.
selama masih ada hari esok, maka selama itu pula kita masih punya harapan untuk selalu melakukan yang terbaik untuk negara yang kita cintai bersama ini. Pertanyaan berikutnya, hal penting apakah yang pertama akan dilakukan oleh Pak Presiden untuk memulai langkah-langkah sebagai kepala negara? Jawab Pak Anies, hal penting yang pertama harus dilakukan adalah menyatukan kembali sikap seluruh rakyat untuk bersatu padu, menyatukan langkah dan menyamakan persepsi untuk membawa kemana arah bangsa ini. Pilpres sudah dilakukan, saling olok, saling sindir, tak mungkin dihindari untuk memenangkan persaingan. Tetapi ketika sekarang sudah ada pemenang, tentu semua pihak harus legowo, harus lapang dada, menerima kekalahan dan juga tidak membusungkan dada bagi calonnya yang menang. Inilah sifat bangsa besar, sebuah bangsa yang selalu mampu berpikir dewasa, berwawasan masa depan, dan tidak cengeng. Pertanyaan berikutnya, jika boleh tahu, akan dibawa kemana negara dan bangsa yang besar ini, Pak Presiden? Jawab Pak Anies, sebenarnya saya kan hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jika presiden terakhir, yakni Pak Jokowi kemarin lebih banyak membangun infrastruktur, bangun tol, bandara, bangun jalan dan jembatan, dan pembangunan-pembangunan lain yang bersifat fisik, maka kini tugas saya adalah membangun sumber daya manusia, yakni mengisi kemampuan sumber daya manusia agar mampu menjalankan apa yang sudah dibangun secara fisik dalam bentuk infrastruktur tersebut. Apa guna jalan tol jika tujuan awalnya untuk mempermudah perpindahan barang dan jasa, mendekatkan produsen dan konsumen, tetapi tidak diikuti kemampuan sumber daya manusia? Apa manfaatnya bagi rakyat di desa-desa jika SDM mereka hanya gitu-gitu aja dan tidak berkembang? Jalan tol lama-lama akan menjadi monumen. Pembangunan bandara, gedung-gedung bertingkat hanya akan mangkrak jika tidak diikuti pembangunan sumber daya manusia. Bangsa ini otaknya harus cerdas. Di samping otaknya yang cerdas harus disertai bekal etika dan akhlak yang baik. Dengan sumber daya kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang sangat besar adalah modal yang sangat besar yang dimiliki negara ini. Pemimpin harus pandai-pandai mengarahkan, membimbing, dan memberi jalan agar kehidupan masa depan semakin gemilang. Kekayaan yang melimpah tidak ada artinya apa-apa jika tidak mampu mengolahnya. Jumlah penduduk yang besar bahkan akan menjadi beban bagi negara jika mereka tidak produktif. Produktivitas tercipta manakala mereka tahu harus mengerjakan apa. Mengembangkan sumber daya manusia Indonesia menjadi kewajiban siapapun pemimpin di negeri ini. Dan saya sangat tertantang untuk mengembangkan mental, etos, dan tradisi berpikir kreatif dan inovatif kepada seluruh rakyat di negeri ini. Sehingga seluruh program kementerian dan lembaga akan diarahkan untuk meraih tujuan bersama, yakni menuju bangsa yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang tinggi dan berakhlak mulia. Guna menciptakan SDM yang berkualitas, maka kita harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi berkembangnya ilmu dan pengetahuan. Lembaga-lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Lembaga-lembaga riset dan pengembangan juga harus terus didorong dan dikembangkan. Tanpa memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan, maka bangsa ini akan berjalan di tempat.
Untuk itu butuh dana besar untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan. Artinya akan ada peningkatan anggaran bagi pengembangan pendidikan dan riset. Anak muda harus mendapatkan kesempatan lebih luas untuk belajar hingga jenjang yang paling tinggi. Semua itu butuh dukungan dan penciptaan iklim yang sehat bagi berkembangnya pengetahuan. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang warga masyarakatnya berpendidikan, melek ilmu dan pengetahuan. Itulah sepotong pendek dari wawancara imajiner dengan Presiden Anies Baswedan yang di dalam imajinasi saya pada saat wawancara itu, yaitu pada 2024, Anies Baswedan benar-benar sudah menjadi presiden. Dan itu adalah hasil wawancara imajiner saya. Jangan salah nanti teman-teman, saudara-saudara, jangan salah. Ini adalah wawancara imajiner. Jadi sebuah imaji saya sebagai seorang penulis membayangkan Anies Baswedan sudah menjadi presiden dan saya lakukan wawancara. Masih ada sekitar, kalau di total ada 250-an halaman. Ya, ini saya kira cocoklah untuk melihat siapa Anies dan kenapa saya kok bisa membayangkan dan berimajinasi Anies adalah Presiden 2024. Saya kadang-kadang heran, apakah ini mimpi atau ini kenyataan? Atau ini sebuah harapan? Tetapi seingat saya, dalam beberapa penulisan buku saya, alhamdulillah saya punya intuisi bahwa apa yang saya tulis itu adalah sebuah kenyataan atau kebenaran. Memang buku saya ini hanya ada 250 halaman. Dan setiap saya menulis, saya sering punya semacam moto gitu ya, yang selalu saja saya sampaikan pada para pembaca. Kira-kira bunyinya begini. Ini hanyalah sebuah buku. Boleh setuju dan tidak pun tidak jadi soal. Jika Anda setuju, beritahukanlah hal yang menarik dari buku ini, yaitu buku wawancara imajiner ini. Jika tidak sepakat dengan isi buku ini, kritiklah sepuas Anda. Hanya saran saya, jika ingin mengkritik, silahkan tulis yang lebih tebal dibanding buku ini. Jadi kalau buku saya 250 halaman, Anda yang mau mengkritik buku saya, silahkan menulis kira-kira 300 halaman, 400 halaman, atau 600 halaman. Nah, jadi mengkritik saya boleh dengan cara itu. Moga-moga bermanfaat. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.